Halo apa kabar pemirsa, Lebong Wilayah kembali hadir menemani Anda dengan berbagai macam berita yang menarik yang telah kami kemas dan kami rangkum. Saya Riri Agusti. Kita awali berita pertama, penerimaan bantuan beras kepada 4 bidang pekerjaan di bawah pembinaan bidang perhubungan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Lebong mengenai bantuan beras dari provinsi yang sebelumnya tertunda akhirnya dibagikan hari ini. Beras dibagikan kepada 4 bidang pekerjaan yaitu angkutan desa, ojek pangkalan, tukang parkir, dan ojek gandeng. Kasih Pengendalian Operasional Bidang Perhubungan, Ferry Jurnalis menjelaskan sumbangan berjumlah 377 sesuai dengan yang sudah mendaftar, tetapi masih belum dapat mengakomodir secara keseluruhan 4 bidang pekerjaan yang berada di bawah pembinaan bidang perhubungan tersebut. Semua sumbangan ini 377 untuk 4 bidang pekerjaan, yaitu Angdes, sudah itu ojek pangkalan, parkir, dan yang terakhir ojek gandeng. Sumbangan ini belum dapat mengakomodir dari semua ojek gandeng, semua Angdes dan parkir lainnya yang di bawah pembinaan bidang perhubungan yang ada. Ini belum semua terakomodir. Ia juga menjelaskan untuk bantuan selanjutnya akan dikoordinasikan kembali kepada instansi dinas terkait yang belum terakomodir akan diusahakan untuk diusulkan kembali. Tim Liputan Lebong TV melaporkan. Pemberian bantuan sembako secara langsung diberikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Lebong kepada korban PDP. Bupati Lebong Haji Rosjon Syah SIP MSI memberikan bantuan sembako kepada keluarga yang terkena dampak COVID-19, tepatnya korban PDP yang berada di Desa Pagaragung, Kecamatan Lebong Tengah. Ia juga menyampaikan hasil swab korban PDP masih menunggu hasil dari Palembang dalam waktu dekat ini dan nantinya akan disampaikan secara publik. Ya, ini bentuk perhatian pemerintah ya, karena memang karantina mandiri ini harus dipantau, bukan sebagai pantau saja, tapi juga pantau ya perbekalannya. Oleh karena itu perbekalan ini dapat digunakan selama karantina mandiri gitu. Saya katakan tadi kalau itu kurang, laporkan segera lagi kepada Pemda. Kita akan tambah lagi supaya yang di karantina ini betul-betul tidak ada kegiatan, hanya di rumah saja. Tidak boleh kemana-mana dan tidak bisa juga menerima tamu gitu, ya kan? Nah, sementara kita menunggu hasil ya prepik yang sudah dikirim. Nah, kalau hasilnya negatif ya itu yang kita harapkan gitu, ya kan? Sekda Kabupaten Lebong menjelaskan bantuan dari Pemda untuk saat ini sedang dilakukan verifikasi di tingkat desa. Sesuai dengan petunjuk Bupati Lebong, bantuan diberikan dalam bentuk sembako. Bupati Lebong juga menjelaskan bantuan akan diberikan rata kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dalam waktu dekat. Tim Liputan Lebong TV melaporkan. Perkembangan PDP Kabupaten Lebong yang dipulangkan dari RSUD Arga Makmur. Sempat menjalani perawatan 4 hari di RSUD Arga Makmur, pasien PDP warga Kecamatan Lebong Tengah yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong sebagai pasien dalam pengawasan COVID-19. Kadis Dinkes Rahman SKM MSI menyampaikan untuk pasien PDP ini sudah dirawat beberapa hari dan kondisi sudah membaik. Dan juga swab sudah dilakukan kepada pasien dalam pengawasan tersebut. Untuk perkembangan hasil swab selanjutnya, Kadis menjelaskan untuk informasinya kurang lebih seminggu hasil swab bisa dikeluarkan. Karena sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, PDP ringan itu bisa dirawat di rumah, diisolasi mandiri di rumah, dengan pengawasan dari tim kesehatan dan untuk pengobatan tetap dilakukan ya, karena kondisi kemarin itu yang kita rujuk kemarin karena kondisinya ada gangguan pada sedikit pada gangguan pada pernapasan, sehingga kita rujuk ke rumah sakit rujukan di Arga Makmur dan hasil sana sudah dirawat beberapa hari di sana, kondisi membaik dan swab sudah dilakukan dan dikirim ke Palembang. Kemudian sudah dilakukan lagi rapid ulang di sana kurang lebih 3 kali, kalau salah 3 kali sudah dilakukan swab dan hasilnya non reaktif, jadi kondisi juga sehat. Makanya dari rumah sakit itu ya untuk diisolasi mandiri di rumah saja.
Jajaran pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong akan terus tetap menjalani protokol-protokol yang ada selama pandemi COVID-19 ini berlangsung dan selalu berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dimas Rega melaporkan. Gratis listrik selama 3 bulan untuk konsumen yang bersubsidi. Dalam menanggapi kebijakan pemerintah pusat, Kabid Pendapatan dan Keuangan Daerah Rudi Hartono SE menyampaikan mengenai kebijakan ini untuk pendapatan dari pajak itu sendiri berdampak dengan berkurangnya pendapatan di sektor pajak penerangan jalan. Hasil koordinasi dengan pihak PLN bahwa kehilangan potensi lebih kurang 40% dalam 1 bulan. Kebijakan ini berlaku ke seluruh daerah di Kabupaten Lebong selama 3 bulan ke depan. Untuk listrik yang bersubsidi akan digratiskan, sedangkan pelanggan 900 volt ampere yang subsidi akan mendapatkan diskon tarif senilai 50%. Ini instruksi dari pemerintah pusat selama 3 bulan, itu yang khusus untuk yang subsidi, artinya yang berapa itu, yang 450 itu digratiskan semuanya, kalau yang 900 yang subsidi itu dibebankan 50% dari itu, kalau melihat dari regulasinya. Kintan Rega melaporkan. Rapat terkait pendataan calon penerimaan bantuan dampak COVID-19. Kadis Pemdesos menjelaskan rapat kali ini dihadiri oleh seluruh camat-camat yang ada di Kabupaten Lebong untuk mensosialisasikan data yang dibutuhkan sebagai dasar untuk pelaksanaan program sembako yang bersumber dari APBD Lebong. Ia juga menjelaskan jenis bantuan yang akan diberikan itu berupa sembako. Masyarakat yang akan mendapatkan bantuan itu adalah yang masuk ke dalam data terpadu yang belum menerima bantuan PKH maupun BPNT dan lain-lain. Sekitar 3 ribuan yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Ia juga menyampaikan hasil rapat kali ini untuk meminta kepada camat untuk sesegera mungkin melaksanakan rapat di tingkat kecamatan dan mengundang kepala desa dan lurah untuk melakukan pendataan calon penerimaan bantuan sembako. Mungkin berdasarkan pengecekan kita ke bidang sosial bahwa masih ada baru mungkin sekitar 3 ribuan para KPM yang ada dalam DTKS yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi termasuk kabupaten. Jadi artinya ini nanti kita olah dan kita berharap kepada camat nanti disampaikan kepada desa agar diverifikasi di masing-masing desa dan diusulkan dan menjadi pedoman nanti pemerintah daerah Kabupaten Lebong dan Pak Bupati menetapkan calon penerima bantuan sembako terdampak COVID-19 di Kabupaten Lebong. Mita Kintan melaporkan. Sekian Lebong Bilayo, terima kasih dan sampai jumpa.